Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Tri Sujatmiko, asal sekolah SD 2 Madini, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan membahas tentang modul 1.1 sub 1.1.a.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya bagi menjadi 7. Yang pertama, pendidikan yaitu menuntun. 2. Kodrat keadaan. 3. Pendidikan ibarat petani. Permainan anak adalah pendidikan. Pendidikan yang berhamba pada anak. Anak bukanlah kertas kosong dan budi pekerti. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pendidikan menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita mengenal semboyan dari Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu ing ngarsor sung tulodo. Di depan kita harus memberikan suri teladan, ing madya mangun karso. Di tengah kita harus memberikan motivasi kepada anak didik kita. Tutwuri handayani, kita harus selalu memberikan dorongan, motivasi kepada anak didik kita. Yang kedua, kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini dibagi 2. Yang pertama tentang kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Tentu misalkan anak di daerah pinggiran pantai dengan pegunungan, tentu lingkungannya atau suasananya itu berbeda, maka kita harus sebagai guru harus menyesuaikan dengan keadaannya. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, guru itu harus membekali pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan zamannya. Saat ini kita berada di zaman abad 21, maka guru sebaiknya mempersiapkan anak didik kita dengan keterampilan abad 21, yaitu 4C, critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga, pendidikan ibarat petani. Petani menanam padi, maka tumbuhlah padi. Petani hanya dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman padi itu, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Artinya apa? Ketika petani misalkan menanam padi, petani hanya bisa memberikan pupuk, menyemainya dengan baik, menyemprotnya ketika ada hama, sehingga apa? Tumbuhlah padi. Tentu padi ini tidak akan berganti, tidak akan berubah dengan tanaman lain, misalkan jagung, gandum. Begitu juga dengan pendidikan. Kita hanya bisa memaksimalkan potensi anak, kodrat anak di jalan yang baik, sesuai dengan filosofi pendidikan kita yang sekarang yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Yang keempat, permainan anak adalah pendidikan. Maksudnya apa? Mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Jadi, jalan perantara pendidikan lahir ke dalam batinnya tersebut adalah melalui panca indera. Artinya, pendidikan itu bisa dimasukkan dengan dalam permainan. Contohnya di sini ada gambar anak yang atas, itu gambar anak bermain cublak-cublak suwung. Itu mengajarkan anak tentang pengertian perhitungan atau perkiraan taksiran. Sedangkan yang di bawah itu ada anak sedang bermain gobak sodor. Tentu mengandung makna bahwa anak ketika berolahraga itu mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan,
keberanian, ketajaman dalam penglihatan. Bapak Sodor juga melatih strategi anak juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pendidikan yang berhamba pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Maksudnya begini, pendidikan itu harus berpihak pada anak, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik bukan lagi dipandang sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjek. Dalam gambar terlihat ketika anak di kelas ini, anak mempresentasikan pendapatnya hasil dari kerja kelompok kolaborasi dengan teman kelompoknya. Yang di bawah ada gambar anak yang sedang mencari informasi melalui laptop. Nah, zaman sekarang bukanlah guru bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Anak-anak didiklah kita yang harus mencari informasi, sumber belajar, beraktivitas di dalam kelasnya. Selanjutnya, anak bukanlah kertas kosong. Artinya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Maka peran guru bersama orang tua sangatlah penting. Kita harus mendidik anak sesuai karakter dari profil pelajar Pancasila, karakter yang baik. Bukanlah menjejali semua pengetahuan saja. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jika budi pekerti ini dapat memadukan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Jika ketiga aspek ini berjalan dengan baik, akan terjadi keselarasan atau keseimbangan hidup. Maka di sekolah-sekolah kita harus membiasakan budi pekerti yang baik. Misalkan di gambar ini anak sedang bersalaman kedua orang tuanya, melakukan sholat duha maupun sholat duhur berjamaah. Dan pembiasaan-pembiasaan lain kita harus segera menerapkan karena dunia ini sekarang adalah krisis karakter. Dunia ini sekarang bebas, maka kita harus membekali anak-anak dengan karakter yang kuat. Selanjutnya, refleksi diri terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa pembelajaran itu hanya berpusatlah pada guru. Selanjutnya, murid harus tuntas KKM. Murid harus bisa atau menguasai semua materi yang disampaikan. Saya merasa gagal jika murid tidak memahami yang guru jelaskan. Saya juga pernah berpikir murid itu harus duduk diam dan memperhatikan saja. Dan yang terakhir, hanya mengutamakan aspek pengetahuan atau kognitif. Guru tidak membandingkan aspek afektifnya, sikapnya, dan psikomotorik, sebuah karya-karya yang sangat luar biasa untuk anak didik kita. Itu belum kami perhatikan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya merasa tergugah bahwa hal yang selama ini saya lihat, saya lakukan itu salah. Nah, setelah ini mempelajari modul ini, saya merasakan proses pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya fokus pada penilaian kognitif dan penuntasan KKM saja. Kita harus menilai anak,
memperhatikan sikapnya, psikomotoriknya. Yang ketiga, mengubah pola pikir bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, pembelajaran memanfaatkan berbagai model dan media pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, mengintegrasikan permainan bagian dari pembelajaran. Dan yang keenam, pembelajaran yang memerdekakan murid dalam belajar. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu saya harus merubah cara pembelajarannya. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran berpusat pada murid atau student-centered learning. Murid adalah pusat pembelajaran, pusat informasi, beraktivitas dengan teman-temannya, tidak hanya menerima pengetahuan dari guru. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang berhamba pada anak, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan dan media pembelajaran yang menarik. Ini tentu jelas. Yang keempat, proses pembelajaran diintegrasikan dengan permainan-permainan edukatif. Seperti tadi ada coba-coba suwong, gobak sodor, jamuran, dan lain-lainnya. Yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman. Saat ini era abad 21 sehingga guru harus membekali keterampilan abad 21 yaitu 4C, critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Ini adalah hal-hal yang harus saya segera lakukan, segera perbaikan di dalam kelas saya. Nah, terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Mari kita merubah mindset kita untuk menjadi guru masa depan yang memerdekakan anak-anak didik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.